Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Yeni. Hari ini kita masih belajar materi kelas 3 di tema yang ke-1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk ke subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian bisa melihat dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, silakan kalian duduk yang rapi. Siapkan alat tulis kalian. Perhatikan dan pahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mendapatkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan kalian pun sudah mendapatkan tugas untuk mewawancarai orang tua kalian berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian sejak dari bayi sampai saat ini. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi kapan atau pada usia berapa bulan kalian bisa merangkak? Dan kapan atau pada usia berapa kalian bisa berjalan? Anak-anak, setiap orang memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di antaranya, 1 adalah faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, faktor kesehatan. Tahukah kalian bahwa kesehatan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jika sakit, kita jadi malas makan, dan tentunya hal ini dapat menghambat pertumbuhan. Faktor yang ketiga adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi harus memiliki gizi yang seimbang. Selain untuk mendapatkan energi, makanan juga diperlukan untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan. Dan faktor yang keempat adalah istirahat, rekreasi, dan olahraga. Anak-anak dalam masa pertumbuhan memerlukan tidur yang cukup karena istirahat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu, dengan rekreasi juga bisa menghilangkan kebosanan sehingga tubuh kita menjadi lebih segar, sehat, dan semangat. Akan tetapi, untuk masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus menahan diri dulu untuk rekreasi keluar rumah agar terhindar dari virus COVID-19. Jadikanlah rumah sebagai tempat rekreasi bersama keluarga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Karena dengan berolahraga, aliran darah menjadi lancar, otot-otot tubuh pun menjadi lentur, padat dan kuat, sehingga tubuh pun menjadi kuat dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat tidak kalian apa lambang sila kedua? Ya, sila kedua dilambangkan oleh rantai dan bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, sekarang coba kalian tuliskan
Bagaimana sikap kalian jika melihat gambar seperti berikut? Yang pertama, jika kalian melihat teman kalian kesulitan mengambil benda di tempat yang tinggi. Yang kedua, kalian melihat teman kalian kesulitan membawa barang bawaan. Yang ketiga, kalian melihat teman kalian kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap apa yang akan kalian lakukan jika melihat gambar tersebut? Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan bacaan yang berjudul Makanan dan Kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Jadi, dari cerita tadi, anak-anak SD Nusantara sedang bermain tarik tambang. Nah, mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Tiba-tiba Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Kalian tahu tidak mengapa Edo sampai terjatuh? Ternyata pagi itu Edo lupa sarapan sehingga badannya merasa lemas. Jadi anak-anak, ketika kalian akan melakukan suatu aktivitas, diusahakan pagi-pagi kalian sarapan dahulu, sehingga badan kalian tidak akan terasa lemas ketika kalian beraktivitas. Karena makanan merupakan sumber energi dan sumber tenaga bagi kita. Dan dengan banyak makan serta banyak berlatih, kita akan menjadi kuat. Jadi, apa yang Edo lakukan itu jangan kalian tiru ya, anak-anak. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawabannya ada di cerita yang berjudul Makanan dan Kesehatan. Mudah ya tugasnya anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama ada gambar Siti dan Dayu. Siti ternyata suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu adalah makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Apakah kalian suka bayam dan wortel? Tentu saja, karena bayam dan wortel bagus bagi tubuh kita. Karena bayam dan wortel banyak mengandung vitamin yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Terutama kalian anak-anak yang masih berada di masa pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar yang kedua. Di gambar itu, Lani suka makan ikan, sedangkan Udin lebih suka makan daging. Nah, kedua lauk itu pun merupakan makanan yang sehat. Kalian juga tentu suka ikan dan daging ya, karena ikan dan daging banyak mengandung protein. Nah, walaupun Lani dan Udin
berbeda kesukaan, tetapi mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar ketiga. Edo suka kentang, sedangkan Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu apakah makanan sehat juga? Ya, kedua makanan itu merupakan makanan sehat yang mengandung karbohidrat. Walaupun berbeda kesukaan, Edo dan Benny saling menghargai makanan kesukaan mereka masing-masing. Nah, anak-anak, ternyata dari ketiga gambar tadi bisa kalian lihat meskipun Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Benny berbeda kesukaan, tetapi mereka saling menghargai. Sehingga dengan saling menghargai perbedaan, tidak akan terjadi perselisihan, pertengkaran, ataupun permusuhan. Kalian pun harus seperti itu ya anak-anak. Jika teman kalian berbeda kesukaan, kalian harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan teman kalian. Sekarang, coba ibu mau bertanya, apa makanan kesukaan kalian? Nah, untuk menjawab itu, kalian nanti jelaskan apa makanan kesukaan kalian. Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan sehat dan bergizi? Ayo, tulis dan ceritakan ciri-cirinya dari rasa, bentuk, dan warna. Serta tuliskan juga alasannya mengapa kalian menyukai makanan tersebut. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan materi hari ini? Mudah-mudahan kalian senang belajar bersama ibu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah memperhatikan apa yang ibu sampaikan hari ini. Terima kasih juga ayah bunda yang sudah menemani dan membimbing putra-putrinya selama belajar dari rumah. Tetap semangat ya ayah bunda. Jangan lupa anak-anak, patuhi selalu protokol kesehatan. Sekian, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.